Mengapa ya peretasan atau hacking itu berbahaya banget nih teman-teman buat aset pribadi, apalagi buat bisnis? Emang apa sih konsekuensi pelanggaran data ini karena adanya peretasan, baik konsekuensi hukumnya ataupun konsekuensi buat pemilik datanya? Yuk kita bahas sama-sama untuk konteks Indonesia teman-teman. Nah, selamat datang semuanya. Jadi di presentasi riset Bread kali ini kita bahas nih tentang bahaya hacking di Indonesia. Hari ini kita coba bahas nih ancaman-ancaman serius yang dihadirkan oleh hacking terhadap aset pribadi dan juga aset-aset bisnis di negara ini, teman-teman. Nah, jadi kalau kita eksplorasi dari hacking, sebenarnya hacking tuh pada dasarnya ya simpelnya ya, itu tuh intinya kan pencurian identitas, kehilangan data, infeksi malware, dan juga ada urusan-urusan tanggung jawab hukum terkait itu gitu. Nah, kita perlu nih analisis kejadian nyata juga nantinya di hacking di Indonesia ini kayak apa, dan kita juga ngasih contoh nih supaya kita jadi tahu dan kita bisa ngitung resiko hacking ini dan yang nantinya bisa bikin kita lebih paham lagi mengenai potensi-potensi dari serangan cyber ini, teman-teman. Kenapa begitu? Karena kami itu tujuannya tuh di materi kali ini supaya kita semua naik nih kesadarannya tentang bahaya hacking dan juga kita bisa inspirasi teman-teman dari yang menonton di sini untuk bisa lebih ngasih prioritas keamanan cyber supaya apa? Supaya kita tuh bisa menciptakan landscape digital yang lebih aman di Indonesia. Jadi, ayo yuk kita masuk ke materi utamanya. Nah, pertama tuh kita lihat dulu nih teman-teman ya dampak atau konsekuensi dari hacking ini kayak apa. Jadi pada dasarnya konsekuensi hacking itu ya tentunya menghancurkan ya baik bagi individu atau bisnis. Nah, yang pertama tentunya yang paling umum banget dari hacking itu yang sering dialami itu tuh mengenai pencurian identitas. Jadi para hacker itu mencuri informasi pribadi seperti nomor identitas, rincian paspor, alamat, sampai nomor telepon untuk melakukan aktivitas penipuan. Kadang-kadang teman-teman suka ketemu kan ya ada orang yang ngontak terus ternyata oh foto profilnya dia nomornya ganti terus bilang ini nomor gue yang baru ya, yang lama di delete aja gitu. Nah, itu tuh salah satu contohnya tuh hacking juga. Itu udah termasuk kategori hacking, teman-teman. Nah, artinya apa? Di sini tuh kerugian itu bisa kerugian finansial dan juga bisa ada kerugian-kerugian non finansial karena reputasi tercemar nih dengan adanya penyalahgunaan tadi. Nah, berikutnya kita di sini juga punya isu mengenai kehilangan data. Jadi kehilangan data tuh merupakan konsekuensi serius lain nih dari hacking nih ya teman-teman ya. Jadi eh, kalau tadi itu masalah pencurian identitas, yang sekarang tuh para hacker tuh bisa ngapus atau mengenkripsi data pentingnya teman-teman. Jadi apa? Teman-teman yang harusnya punya data untuk bekerja, beroperasi, berkegiatan sehari-hari, itu data nggak bisa diakses. Lebih buruk lagi, nah supaya data itu dikembalikan, mereka minta tebusan. Nah ini artinya apa ya? Ini potensi pemerasan teman-teman kalau kayak gini. Nah, berikutnya ada mengenai infeksi malware, teman-teman. Jadi, malware ini salah satu teknik yang paling umum yang digunakan oleh hacker. Kenapa? Karena orang awam biasanya nggak sadar. Jadi, nah mereka tuh misalnya nyisipin perangkat lunak berbahaya kayak virus, worm, trojan ke dalam perangkat atau jaringan, baik itu laptop ataupun HP. Nah, misalnya contohnya apa? Teman-teman kadang-kadang suka ada, ini kan kurir nih, ini ada paket buat bapak atau ibu. Nah, ini coba dicek ya di aplikasinya gitu kan. Terus aplikasinya diklik, malware kepasang dari HP, datanya diambil, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini tuh memang juga mengancam privasi, keamanan, dan juga kinerja kita keseluruhannya, ya, baik personal atau bisnis. Kenapa? Karena kita jadinya memberikan otoritas kontrol kepada para penyerang ini. Jadi sistem kita terpengaruh dan jadi di take over kontrolnya dari sana. Nah, itu kan masalahnya. Nah, berikutnya ada yang mengenai tanggung jawab hukum ya. Nah, ini nggak kalah penting juga perlu diperhatiin karena gini, eh, ketika hacker itu menyerang pengguna yang diretas, jadi menggunakan perangkat yang diretas nih buat menyerang orang lain. Nah, kadang-kadang itu teman-teman harus sadar juga bahwa bisa jadi teman-teman walaupun teman-teman yang korban hacking, teman-teman lah yang akan dituduh sebagai pelaku kriminal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena nantinya ketika hacker ini mungkin ditangkap atau gimana, mereka expose itu semua yang mereka hack dan semua yang terlibat di sana. Nah, Anda tuh tanpa sadar bisa juga jadinya nanti dituduh sebagai menyediakan alat serangan bagi hacker itu. Nah, ini yang kadang-kadang juga berbahaya dan agak jarang ya. Namun teman-teman artinya gini, apa? Kadang-kadang hal-hal yang tidak terukur seperti ini harus diperhatiin nih, karena kemungkinan buruk itu selalu ada. Bisa jadi ya memang kalau secara probabilitas kecil kemungkinannya ya kalau kita itu kena. Ya cuma kita bisa aja kena kan gitu kan kalau lagi kena kemungkinan yang satu dari sejuta itu gitu. Nah itu yang harus diperhatiin. Nah berikutnya kita lihat yuk di Indonesia ini ada beberapa kejadian hacking yang terkenal banget nih teman-teman ya. Bukan yang kayak jual-jual data BPJS atau KTP di dark web gitu. Kalau itu mah most likely kayak datanya juga sebenarnya data palsu sih gitu. Itu udah data dari lama banget gitu. Nah
Ini yang benar-benar berdampak nih teman-teman ya. Yang pertama nih di tahun 2004 nih, KPU diretas. Nah, jadi ada hacker nih, nama samarannya Exnover. Si Exnover nih nyerang website KPU, yang akibatnya apa? 1,2 juta pemilih tuh bocor ke publik. Nah, artinya apa? Ini pemilu lu berat jurdil nggak sih? Nah, ini kenapa jadi rame? Kenapa pas masa pemilu diserangnya guys? Nah, kurang ajar emang. Nah, yang berikutnya itu ada serangan siber Australia. Nah, di tahun 2013, jadi emang ada gini, kelompok peretas ya atau kelompok hacker dari Indonesia tuh nyerang beberapa web di Australia. Nah, termasuk gebleknya adalah yang diserang itu website kepolisian dan Bank Sentral Australia gitu kan. Nah, terus habis kayak gitu, itu tuh apa namanya, akhirnya dari sana eh, dianggapnya itu Australia nyerang balik lah. Habis Australia itu nyerang balik, akhirnya jadi tuduh-tuduhan. Dianggap orang Indonesia menyabotase, hacker Indonesia dianggap hacker Australia yang melakukan penyadapan terhadap Indonesia. Karena mereka kan juga, ini siapa sih yang ngisengin gue kan juga pengen tahu gitu kan. Nah, mereka harus nyadap. Ya udah tuduh-tuduhan nih. Jadinya konflik nih antara apa namanya hacker-hacker dua negara termasuk Kementerian Keamanan Informasinya gitu. Nah, berikutnya, di sini ada isu peretasan tiket.com dan Citylink 2017. Nah, jadi waktu itu ada orang namanya Alvin ya, sebutlah namanya Alvin. Ya memang Alvin beneran sih. Nah, si Alvin ini dia tuh nyuri 1,9 juta ya, atau mungkin ya sekian juta dari jatah pelanggan lah. Kalau nggak salah 1,9 juta. Nah, terus apa? Harga tiketnya digonta-ganti. Harga tiketnya digonta-ganti. Orang kan artinya harus membayar lebih dari yang harus sebenarnya tiket itu disediakan. Nah, ini kan sampai ngerusak margin bisnis gitu kan. Entah pelanggan yang dirugikan atau bisnis yang dirugikan. Dan itu nggak ada yang tahu, nah, karena udah terlanjur diganti gitu. Nah, ini juga kan yang gawat nih kalau sampai kayak gini kan. Apa orang harusnya bayar 1 juta jadi 100 juta gitu kan. Orang yang bayar 100 juta harus bayar 100.000 gitu. Wah, gila sih kalau kayak gitu ya. Nah, terus yang berikutnya juga yang emang validate itu tuh kebocoran data Tokped nih tahun 2020. Jadi memang dari kelompok peretas itu di Indonesia namanya Shiny Hunters, dia tuh membocorkan 91 juta data pengguna. Nah, dari sini nih ini emang mengancam privasi nih gitu kan. Jadi makanya apa? Kita bisa jadi kita yang emang pakai data Tokopedia itu mungkin data kita udah tersebar nih di dunia internasional gitu karena kejadian ini. Mayan cuy, 91 juta. Nah, dan itu juga sebenarnya setelah dengar-dengar sih ternyata kejadiannya itu bukan karena dihack, kejadiannya karena ada orang dalam yang nggak sengaja memberikan akses. Nah, jadi ini juga jadi pelajaran nih buat kita ya teman-teman ya. Hacking itu justru malah banyak bukan faktor teknikal atau hard skillnya. Kadang-kadang kelalaian yang bersifat halus atau yang bersifat manajerial itu lebih menjadi penentu terjadinya hacking, teman-teman. Nah, lanjut lagi. Cuma kalau itu nanti kita bahas lah ya mengenai apa namanya faktor-faktor faktor-faktor yang apa menentukan hacking ya. Nah, kita sekarang mungkin kita hitung-hitungan aja dulu lah nih resiko hacking itu kayak apa nih. Kenapa? Supaya kita tahu dulu nih untuk merancang strategi keamanan siber yang efektif, kita bisa bayangin dulu nih sebenarnya apa ya collateral damage-nya seberapa besar sih. Nah, jadi di rumus resiko hacking itu sebenarnya simpel banget teman-teman. Resiko itu kan memang dia kan apa ya merupakan kolateral ya, ya, satu sama lain saling berdampak. Artinya kita bisa menghitung ini sebagai faktor perkalian yaitu antara ancaman dikalikan kerentanan dikalikan probabilitas kejadian dan juga value dari dampaknya dibagikan dengan faktor kontrol nih teman-teman. Nah, dari sini dengan rumus ini teman-teman tuh bisa menghitung beberapa faktor-faktor penting nih kayak misalnya yaitu tadi ya ancamannya, kerentanan, probabilitasnya, dampaknya gitu kan teman-teman. Nah, jadi dengan teman-teman udah bisa ngelitung dampak ini tuh maksudnya apa? Nah, yang pertama nih ancaman tuh intinya niat jahatnya gitu kan. Niat jahatnya itu seberapa jahat sih gitu kan. Ini bisa dikuantifikasi ya banyak metodologi. Nah, berikutnya maka salah kerentanan. Kerentanan itu sebenarnya seberapa rentan. Karena kalau ada orang yang jahat banget cuma sistemnya aman ya nggak kejadian kan nol gitu. Cuma kalau sistemnya rentan, walaupun orang yang nggak terlalu jahat bisa jadi bahaya tuh dampaknya. Nah, probabilitas ini tuh lebih kayak semacam beberapa sering kejadian tuh satu sistem tuh diretas. Dan ini sebenarnya makin sekarang dengan era informasi makin gampang, probabilitas ini makin lama makin tinggi ya. Nah, terus yang ternyata adalah dampak. Kalau dampak itu ya tentu nilai rupiah dong ya buat itu. Nah, kalau mengenai kontrol itu ya tentu adalah kontrol itu akan mengurangi faktor-faktor yang ada di atasnya tadi nih si nilai penyebut kontrolnya ini. Nah, paling kalau lebih itu. Nah, terus apa nih yang bisa kita pelajarin ya teman-teman ya? Ya, kalau dari beberapa yang bisa kita pelajarin sih, intinya sih sederhana nih teman-teman. Jadi,
hacking itu ancaman serius lah teman-teman ya. Ya mungkin dampaknya belum kerasa, cuma kalau sekalinya kerasa itu langsung kerasa, langsung berasa serius nih teman-teman ya. Dan semoga jangan sampai kena ya. Nah, jadi memang ini sangat mengancam. Nah, dan dengan kita itu bisa paham konsekuensinya dan juga belajar dari kejadian nyata tadi, kita tuh jadi bisa mempelajari langkah-langkah untuk memperkuat keamanan siber kita masing-masing nih teman-teman ya. Nah, dan juga dari sini kita dari Reset Break juga mendorong nih semua orang nih buat ngasih prioritas lebih nih buat keamanan cyber. Kenapa? Tujuannya supaya ya tentu dong biar kita bisa punya landscape digital yang lebih aman buat semuanya gitu kan. Nah, kalau kita punya landscape digital yang lebih aman, kita juga ngapa-ngapain lebih enak dong ya kalau kayak gitu. Nah, oke, paling itu aja kalau dari kami dari Chatbread di video kali ini. Makasih banget lah bergabung untuk di perjalanan diskusi ini. Semoga kita tetap waspada dan tetap bersatu ya buat apa melindungi negara kita, bisnis-bisnis di negeri ini dan juga kitanya masing-masing tentunya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah.